Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya keluarga Sakinah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan hidup di hari ini dengan anugerah kelengkapan dari keluarga kita sejak mulai kita bangun tidur sampai hari ini. Allah yang mengizinkan sumber hidup yakni ruh masih berada di dalam tubuh kita, karena tubuh kita itu adalah kendaraan terbaik yang Allah ciptakan untuk mengantarkan jiwa kita sebagaimana awal kejadian tadinya berasal dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Dan ini upaya kita untuk menyempurnakan jiwa itu dengan pernikahan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan Allah menyempurnakan jiwanya itu dengan diberikan kendaraan tubuh kita dan diberikan ketetapan atas hukum-hukum syariat agama, salah satunya berbicara tentang pernikahan. Yang semua kita usia pernikahannya berbeda-beda. Ada yang usia pernikahannya baru sampai alloy, ada yang sudah mencapai titanium, ada yang baru seng, ya. Ada yang sudah perak mungkin ya, gitu. Ada yang sudah golden. Ibu tos golden, ibu tacan? Tacan. Ya Allah. Menjelang golden ya, golden 50 ya? 50 tahun. Walhasil semoga ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan semoga kelak kita kembali oleh Allah dikumpulkan di dalam naungan ridho dan surganya. Baik, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, sahabat yang saya hormati. Siang ini kita akan coba berbicara tentang pasangan yang mencurigakan. Wow. Itu. Naon Inggrisnya teh Haji cenah? Conspicuous partner. Partner. Bahasa Inggrisnya teh conspicuous partner. Eta. Salah aneh gitu nya. Baik, saya tidak akan terlalu panjang lebar ya. Karena kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak ya. Yang ngerti aja loh. Pasangan yang mencurigakan. Memang dari ini banyak kasus yang terjadi di rumah tangga. Terlebih Bapak Ibu kemarin mendengar tidak ada sekeluarga yang gantung diri di Banjaran tuh waktu hari Jumat. Ada seorang ibu gantung diri dengan leher di kamarnya dan kedua anaknya sudah terbujur tidak bernyawa diikat tali oleh ibunya dengan surat wasiat itu 3 lembar kalau nggak salah. Dan waktu itu saya membacakan oleh Baim anak saya. Baim nih baca nih. Bapak belum baca ya kabarnya ya? Belum baca. Ada istri saya juga. Prediksi salakina tebaleng. Ternyata betul. Sang istri merasa capek akibat tindak tanduk suaminya yang selalu berbohong. Aku capek hidup dari berhutang dan berhutang. Aku malu. Tetangga sudah mengucilkan aku. Padahal aku tidak tahu uangnya untuk apa. Dan dari mana dapat didapatkan uang itu. Jadi kemungkinan salakina beki pinjol. Istrina katembelahan ditagih ka imah. Bajeng teu nyaho duitnya pakai naon jang naonna. Ditanya salaki nggak bohong wae. Capek. Akhirnya lebih baik aku mati. Aduh ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu kan salah satunya efek dari seorang suami yang mencurigakan.
Tapi ada pula kasus lain, istrinya yang mencurigakan gitu loh. Maka pasangan bisa jadi suami, bisa jadi istri, atau mungkin dua-duanya mencurigakan. Gitu. Papi sibuk cari perawan, mami sibuk cari bujangan. Itu rumah tangga gelo itu gitu. Anaknya jadi broken home, broken heart. Baik, tidak berlama-lama ya, karena waktu pula. Jadi kalau bicara pasangan ini berarti yang dimaksud apa tuh? Pernikahan ya? Coba Bapak Ibu yang hadir ini semuanya menikah kan? Nggak kebul-kebo? Nikah ya? Oke. Coba, nikah itu apa sih? Nah mulai agak loading nih. Hah? Baru tanya gitu aja udah macet, ya Allah. Dulu pernah dibahas oleh kita tuh ikatan permanen yang berdasarkan apa tuh? Ikatan permanen yang seringkali di kita sebagai muslim niatnya ibadah. Tapi kalau niat yang lain beda, karena pernikahan ini ada di semua tradisi agama, ada semua. Kristen ada nggak? Ada. Hindu, Buddha ada. Konghucu ada, semua kepercayaan ada nilai-nilai pernikahan. Termasuk budaya pun ada pernikahan itu. Nah, kenapa pernikahan itu kok mewakili semua unsur manusia, baik yang percaya dengan Allah, yang tidak pun menikah ada nilai itu. Gitu. Yang pertama, pernikahan itu ikatan permanen yang salah satu tujuan awal kebanyakan manusia akhir zaman itu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis. Ada yang biologis ada? Ada, bahkan saya semalam kaget membaca kabar di Instagram yang viral. Seorang suami mati dikasih racun tikas oleh istrinya. Karena istrinya hyperseks, suaminya lemah syahwat. Istrinya menuntut tidur sehari 4 kali. Sang suami tidak sanggup sampai diracun. Ada itu. Sampai saya ngeri baca di situ ada postingan-postingan, komentar-komentar, seorang istrinya mengeluhkan suaminya yang sangat-sangat tidak berdaya. Kan udah gak punya malu itu. Kenapa? Karena target mereka biologis. Sehingga saat biologis bermasalah, jadi konflik. Tapi semua kita nih kayaknya gegah perkasan kelihatannya. Gitu. Kalau saya mau udah gederukan lagi, gagah. Tinggal lewat sirahna tuh gitu. Gitu. Saya ngomong gitu juga Bu Ina langsung ketawa sendiri. Aku jadi gak enak body nih. Nah, itu unsur biologis. Yang kedua, ada orang menikah, niat lisannya sih ibadah. Tapi dibalik itu ternyata psikologis. Malu, udah tua, belum kawin. Ada nggak kayak gitu? Ada. Udah kawin, neng, gelis, bager. Gitu. Hanya nggak 35 tahun, can boga salaki. Era atau emak. Ada nggak? Yang ketiga, sebagai kebutuhan sosial. Sebagai status sosial aja. Yang keempat, baru religius. Nah, kenapa religius saya sebutkan yang keempat? Karena terbukti rumah tangga suami istri itu baru sadar butuh agama setelah berlalu waktu dan bermasalah. Baru tanya-tanya petunjuk. Dari nggak? Jadi bukan di awal.
Tapi malah di akhir, setelah punya anak lagi. Bahkan ada yang sudah punya cucu lagi, baru tanya-tanya tentang petunjuk Tuhan. Atau setelah suaminya diketemukan selingkuh berkali-kali, baru tanya petunjuk. Sebelumnya, masa bodoh dengan itu. Maka si agama ini yang keempat. Dan anehnya kadangkala setelah memakai petunjuk agama, malah bertengkar. Heran ini. Malah saling curiga gitu loh. Nah, jadi kalau bicara mencurigakan ini luas sekali ini. Apa yang menurut Anda yang dapat dicurigai kalau bicara pasangan? Gitu aja kok macet kayak belum nikah aja loh. Hah? Mungkin yang pertama cinta. Sebetulnya pasanganku cinta nggak sih sama aku? Mulutnya berulang kali sehingga kaset butut diulang-ulang, aku mencintaimu. Tapi gawenya nggak nyeri, wae. Ada nggak kayak gitu? Atau banyak? Sehingga dia bertanya, apakah kau benar kau mencintai aku? Aku sangat mencintaimu, tapi kok gini? Gitu. Cinta tuh manis loh, kok rasanya pahit bersamamu. Cinta tuh indah, kok rasanya suram bersamamu. Cinta itu ketenang, kok rasanya gelisah bersamamu. Aku jadi curiga nih, Allah. Jangan-jangan kamu nggak cinta. Ini yang universal ya. Ini agak sedikit mendasar. Apakah pasanganku betul orang yang beriman? Yang iman nggak gitu loh. Tiga. Jujurkah? Gitu. Ayah katanya hari ini dapat duit 10 juta. Gak jadi. Cancel. Kenapa? Gak tahu. Yang murah lah rezeki nak. Ya gitu. Ayah pas di razia jaket, ya 10 juta. Gini ayah. Kan obaturan ini HP tadi. Ini ketawain bapak. Ini bapak lucu ya? Nah, tela udah kepisan jadi bapak. Nganten jadi Yose sentri boleh jajan. Nah, semua ini menurut saya akibat mengabaikan ilmu. Coba sini siapa yang rumah tangga yang paling lama? Pak Hendra berapa tahun? 17. Masya Allah. Aloy. Iya. Betul Aloy. Perangga berapa tahun? 2011 berarti 13. Oh, produksi usia berarti. Titanium lumayan. Coba. Kamu suami atau istri? Woi. Suami itu apa sih? Ya, curiga nih. Suami itu apa sih? Ya, suami istri? Apa sih suami itu? Kelas awal wae teh sangawaler. Kuningan. Nih, suami itu bahasa Sanskerta, maka ada grup band suami One Vals. Oh iya. Ini tuh.
Gini tulisannya sebetulnya. Suami. Suami itu bermakna tuan. Suami itu pemimpin. Suami itu pelindung. Oh. Sehingga secara fitrah manusia, sang tuan itu memang sudah selayaknya dihormati. Tuan. Kita kenal istilah tuan rumah. Gitu. Mr. X, tuan X seperti itu. Udah kok macet. Mata abis terus nyarios, memeh ngaji darah lauk heula gara-gara cerdas. Minimal asin kere atuh. Jadi ngarah encer ieu teh. Coba istri itu apa sih? Itu aja macet. Ngaku-ngakunya istri, itu nggak ngerti istri itu apa. Istri itu artinya pelindung dan pendukung. Pendukung. Nah. Oh iya, pasangan. Nah, ini. Pasangan dan pendukung. Jadi secara nilai-nilai makna dari kata yang ditetapkan atas hubungan ini, kehadiran ibu-ibu itu hanya mendukung suami aja. Gitu. Cek Mang Pompi teh Bu, abi teh aya maksud rek memperluas invasi bisnis. Dagang agar di SD. Gas! Gitu aja. Anu make gambar teh geuning Bu. Gaspol. Ulah risikeun. Yo. Itu aja. Selama baik gas. Sur Pak Haji Rangga teh Bu, kan kita dekat sekolah tuh. Muhammadiyah, potensi loh itu. Mau bisnis apa ayah? Abi mau apa lagi? Eta geuning nu gambar tempel kitu teh geuningan. Gas! Stikernya hijrah teh geuningan, hijrah yun karena itu tah. Ingatkan sholat, gak apa-apa. Gas! Emang gak malu Abi? Kan pakai topeng monyet teh geuningan. Oh gas! Bagus. Kreatif. Kata Mang Wawan, Bu, gimana pendapat Ibu nih? Kalau ayah punya ide nih, ada peluang bisnis. Naik naon daripada kesel di Cinamboka dai, mending beri jalan-jalan. Bari make eta teh geuningan nu di akord teh geuningan. Oh gas. Ngakon cepot. Gak apa-apa. Yang penting kamu gak mencuri gitu aja kata Bu Ati, apa-apa ya. Aku salut denganmu, aku bangga. Demi anak kau sampai berbuat seperti itu. Gitu. Maksud aku tuh aku kerja sama. Ibu bawa speaker letik dah. Dikumisan kan dia. Asa tuh kudu gitu-gitu teuing. Itu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi para suami itu apa? Tuh, tuan, pemimpin dan pelindung. Gitu. Kenapa banyak istri yang curiga dengan pasangannya? Ya ini, fungsinya dirasa kurang. Atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Gitu loh. Maka disebut itu imam kan. Pelindung, melindungi apa? Kan istri. Jiwa,
nyawa, perasaan, pikiran, harta. Itu martabat. Maka sebutnya dengan qawwam. Gitu. Sampai sini paham? Cik, namun di jalan ini rumah tangga ginding deh. Ginding atuh. Namun jalan keren. Sayangnya 1000 sayang yang menikah gak ngerti. Pokoknya mah ada bogoh, gas weh. Merukan ge. Nu paraset teh barogoh tadi justru. Wah, tong kitu, Wak. Tong teurik teuing, Wak. Cek wa cek mata kuring acan oge kitu aing teh. Jadi menikah itu hampir ada di semua lapisan masyarakat sepanjang zaman. Dan siapa yang menikah itu sudah sewajarnya, seyogianya menata keluarganya itu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Orang yang menata rumah tangga agamanya A nggak akan sama dengan B. Agamanya B nggak akan sama dengan C. Maksud kita ya punya aturan sendiri. Gitu. Karena yang membuat kita menikah itu siapa? Kenapa Anda menikah? Jadi perintah lah. Sama siapa? Sama objek yang kita percaya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Maka sebelum menikah, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan setelah berjalan pernikahan itu, harus melalui persetujuan dua keluarga. Betul? Disetujui. Dan semua orang yang saat itu melakukan pendekatan atau apa yang kita sebut dengan saat pacaran, saat ta'arufan, itu masing-masing memperlihatkan kegagahannya itu. Pasti suami ibu-ibu yang sekarang mungkin gini gitu. Saat dulu, saat ta'arufan, pacaran pasti gararaga katanya. Beres teh ibu-ibu? Rambut rapi, nyerepet, pakai lavender. Kameja rapi. Teu apa ibu-ibu menang injem teh baju lagi eta teh. Motor dengan gonta-ganti wae. Gitu. Da seurik teu boga sih eta mah. Injem di sahabat soleh gitu. Nyawanya bensin full weh gitu teh. Ngalaman saya juga gitu. Saur indah teh dulu, nah asa gutaskeun tos motorna. Atuh udah loba duit di dieu mah. Loba duit jangan bensinan batur gitu maksudnya. Jadi diinjem teh teu moal berak diinjemkeun deui da geus diinjemkeun full tank ku saya mah kitu. Pas geus kawin mana motor itu teh? Teu pernah nginjem. Tapi enggak apa-apalah. Kenapa? Karena aku terlanjur cinta Allah. Asa kumahanya ini ya Allah. Terus, dan saat menikah pasti setelah disetujui, setiap yang menikah sesuai unsur masyarakat masing-masing ada upacara. Gitu. Sampai, abdi kuat gogodeg pas mau nikah jeung Bu Anti, naik sisingaan, ya Allah. Kieu ngono. Ting tang ting. Aya videonya soalnya. Tak di-share geura. Luar biasa, keren. Keren. Luar biasa, keren. Itu kenangan sepanjang hayat itu. Gitu.
Kalau Mang Tama kalau nggak salah pakai beca kecil ya. Beca kecil gitu ya waktu itu. Dah kasih dang layar teh kieu gitu. Ayo nangap dangdut. Ayo nyabat noni. Eta kacapi suling. Wah, gitu. Mun Pak Hendra jeung Bu Yuhan mah tanjidor atuh kerja. Untuk meramaikan suasana gitu loh. Gitu. Orang 4 tahun. Kucing podok itu. Majakan dioperasikan. Dan unsur paling mendasar dalam sebuah tatanan bangsa dan negara adalah keluarga. Itu. Sebutan itu sudah keluarga. Oh. Naon keluarga teh? Kelas kuningan tuh nih, komodin aloy. Nah, kalau kita ini tahu indah tuh juara. Ieu teh dina kaula warga. Disingkat jadi keluarga. Gitu. Kaula teh abdi. Jadi hadirnya di tengah-tengah keluarga, di sisi pasangan dan anaknya, dia fungsinya hanya untuk mengabdi, itu aja. Itu. Suka nggak disuruh sama istri? Sering. Nurut. Bina kan nggak bisa pakai motor. Antar dong. Kemana? Ke sana. Beli naon? Ceker hayam. Gig. Antar ke tante. Beli naon? Beli sayuran. Gig. Gitu. Antar kemana? Sawah. Rek naon? Ngarah belewut. Ayo. Saya sering nyuruh dia. Dia pun sering nyuruh saya. Dan saat melakukan apa yang dibutuhkan pasangan kita, niatkan untuk mengabdi. Tah, ngabdi teh ibadah gitu. Gitu. Paham? Nah, kalau ini jalan keren gak nih? Keren. Spektakuler. Amazing. Menakjubkan. Ginding. Tapi lamun teu dia jalankeun kieu lain ginding, nu jadi malah gandeng. Paham? Ya. Coba buka. Ini ada nih surat Fatir. Di mana ya? Masjid? Oh ya udah. Surat Fatir atau 9. Fatir ayat 29. Baca eta oleh itu Bapak Derni, silakan. Cak, Ustaz Denis. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur.
ghafur. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Menyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi sering kali Al-Quran menggunakan kata tijarah, perdagangan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun dulu itu sebelum diangkat di Rasul, profesinya itu berdagang. Cung di sini yang dagang, cung dagang, ada yang dagang. Oh dagang, gitu. Pak Hendra dagang? Terus ngapain tuh? Nyolong gitu ya? Kerja gitu ya? Kerja. Cung yang multi talentan. Pompi ya? Nih Bapak Ibu, sebetulnya kegiatan apapun yang kita saat ini dilabeli kerja, bisnis, semuanya dagang sebetulnya. Menjual. Kerja itu menjual energi, menjual tenaga, menjual ilmu, menjual waktu, dibeli dengan gaji. Cuma istilahnya aja ganti. Dulu waktu Pak Hendra ke rumah Bu Iwan itu, apel teh, dagang itu sebetulnya. Mendagangkan diri. Kata Bu Iwan, pantaskah untuk aku beli? Gitu. Maka ada istilah, lu jual, gua beli. Semuanya. Saya sekarang sedang dagang. Mendagangkan kebaikan, mendagangkan petunjuk, menawarkan. Gak maksa loh. Kan dagang gak maksa kan? Ya sama, dakwah juga gak maksa. Dakwah itu dagang. Semua dagang. Gitu. Dagang itu berarti apa tuh? Ada yang ditawarkan. Dan ada yang menerima atau menolak. Itu. Itu maksa sih Mang Eta. Borang-borang pan orang kenang kering di imah aja. Bujak. Bujak. Tah eta teh lain gogorowokan pada kesel. Memang nawarkeun. Tengah poe gogorowokan we gawe. Lain we gawe mang dagang rujak. Sari roti, sari roti. Tenonet, tenenonet. Ngapain tuh? Dagang. Itu. Rayuan itu dagang. Betul? Kita menawarkan sesuatu yang diharapkan pihak yang merayu membeli. Nya gaspol. Alah. Gelut. Gelut. Ya gaspol. Dagang itu. Maka supaya dagangan kita diterima, maka harus dibungkus dengan kemasan yang bagus. Gitu. Tak boleh kira mama rek meuli, sok iya boleh giran sok da boleh. Matak dibeli ge aya kemasan plastik bersih kan kesannya higienis. Gitu. Matak orang di bajuan. Sok jujur, bulan jujur ya. Jujur ya. Kalau dulu Pak Hendra ke rumah telanjang mau nggak? Tapi kan ujungnya mah dibeli giran. Ya juga iya pan. Jangan naon plastik kan kagak dibuka, nya tapi teu kitu cari tanah. Supaya menarik gitu loh. Ujungnya kan jadi sampah nih. Kayak gitu. Gitu. Ini nggak terlalu dalam kan ya?
Enggak ya? Tuh. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Jadi baca itu supaya mengerti pesan yang Allah berikan. Maka kalau Nabi itu orang yang membawa naba, kalau Rasul itu orang yang membawa risalah. Risalah itu surat. Maka Rasul bahasa Inggrisnya messenger. The messenger, membawa pesan. Pesan itu ketika kita masukkan ke dalam jiwa kita, maka itu akan menjadi surah. Surah itu benteng. Menjadi benteng nih. Benteng ketika bicara hubungan suami istri. Kenapa? Karena masing-masing punya nafsu. Masing-masing punya nafsu, punya perasaan, punya pikiran, punya kecenderungan. Jujur bapak-bapak ya, jujur ya. Setelah kamu nikah pasanganmu, jujur. Suka datang nggak suka sama perempuan lain, jujur, ayo. Jujur. Sering, aku mah sering. Jujur. Sering. Bu Ina tanya, Pi, kamu masih suka ada suka sama perempuan? Suka. Masalah bukan. Masalah itu kalau tidak bisa terhandle. Itu bukan yang kita hadirkan, itu naluri itu. Termasuk perempuan juga sama, setelah punya suami, pasti ada laki-laki yang datang, entah itu catatan lama, atau mungkin sosok baru yang dilihat. Wow. Jujur ya, ada kan? Ada yang bisa mengendalikannya, ada yang tak bisa, yang tidak bisa, tajilah selingkuh. Itu. Tiba-tiba masuk ke TikTok. Hai guys. Tadi acing. Astagfirullah. Aya nu kitu. Wah. Apa ini petunjuk? Wah. Ketahuan akhirnya pasea tah. Gitu. Dia selingkuh itu nggak tiba-tiba terjadi, hatinya tertarik lagi. Gitu. Benar nggak? Jadi tidak setiap perasaan itu harus diungkapkan dan diikuti, termasuk pada pasanganmu sendiri. Ibu jujur ya. Sering nggak jengkel sama suami? Jujur. Seringnya, masya Allah, minangnya. Apa setiap jengkel kudu diungkapkan? Itu oke, pikir. Sering nggak melihat karakter suami yang gak suka alias jizai? Sering nggak? Ngon sare wae. Yuk kau diut ya. Cik ibu-ibu pas disalahin lagi itu muncul cinta, muncul rujit, nih, pas kedenger cai, nih hayang jeblok. Astagfirullah ya Allah. Kunaon bu? Ente. Nih hayang gaguyur kan? Sehingga kopi. Gitu. Jadi supaya itu maka harus terus-menerus baca Al-Quran dan mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Tuh. Maka supaya kita nggak muncul curiga, harus ngerti apa tanda cinta itu. Indah dan harmoni. Ciri itu. Orang yang hatinya diliputi cinta, pasti pembawaannya indah. Kalau ngomong, indah. Walaupun nggak perwati, nggak apa-apa.
Kalau bersikap, indah. Kalau mengajak, ajakannya ke tempat yang indah. Pasti. Wakil bu, jalan-jalan yuk. Kemana? TPS. Naon? Tempat pembuangan sampah. Ngapain? Urang tapakur laler. Wah mungkin. Pasti ngajak ke tempat yang indah-indah. Pantai. Gitu loh. Gunung. Atau tempat-tempat tertentu, kafe. Atau apalah. Masjid. Pokoknya indah-indah. Jadi kalau kita menemukan pasangan kita. Sudah gak indah lagi. Nah itu cintanya dipertanyakan. Yang kebanyakan terjadi. Mereka gak ngerti tentang cinta. Nah ini bahaya nama. Yang kedua, iman. Orang yang beriman itu menyenangkan. Karena itu Allah menyatakan makhluk terburuk itu orang yang beriman. Tuh. Surat apa tuh? Surat Al-Anfal ayat 55 tuh. Ayo. Inna syarrad dawabbi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang kufur karena mereka tidak beriman. Inna syarrad dawabi indallah. Makhluk bergerak bernyawa yang buruk dalam pandangan Allah. Alladzina kafaru. Mereka orang-orang yang hatinya tertutup. Tertutup itu ketiadaan iman, ketiadaan cahaya. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Orang yang beriman itu perasaannya penuh dengan cinta. Orang yang beriman itu jiwanya selalu bahagia. Orang beriman itu kalau beraktivitas selalu semangat. Orang beriman itu jiwanya penuh dengan harapan. Energinya full. Itu orang beriman. Tapi kalau pasangan kita mulai tertutup, jiwanya tertutup, akan muncul kebosanan, kejenuhan, kegelisahan, ketakutan, was-was, kekhawatiran, bahkan putus asa, ekspresinya lemah. Jadi kalau ibu-ibu lihat suami ibu lemah, tanya, apa kau beriman? Iman gak kayak gini loh. Gak kayak gini orang beriman. Udah, jangan usah dimarahin itu dan ya. Biar mikir sendiri dia. Nyakit orang itu iman. Begitu mau iman mah. Bawaannya menyenangkan. Maka kalau dipanggil orang beriman itu bukan iman tapi aman. Ya ayyuhalladzina amanu. Isyarat orang beriman itu siapapun yang bersama dengannya itu akan aman. Aman itu artinya apa? Pikirannya tidak terganggu, perasaannya tidak terganggu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka orang yang seperti itu memang hanya sedikit sekali. Eta teh cek wa aceng mah sederhana eta teh. Geus teu wa. Tapi hayang kitu teh prosesnya teu sederhana. Tos asak elbeuna mah Bu itu. Tos caket jodohna ge tos pendaka mari. Nu ngora teuing, kolot-kolot teuing, geus masalah anu sok bingung. Aduh ya Allah. Nah, saudara Nabi Muhammad. Maka orang beriman itu jujur. Ketika dia menyatakan cinta, cinta itu dibuktikan. Selalu dapat menciptakan suasana yang harmonis dan indah.
Gitu. Dan dibuktikan dasar yang mendorong dia menikah itu karena iman. Sehingga si pasangannya itu ini nih. Ya. Mendukung pasangannya itu. Kenapa? Karena semuanya bagus. Mau kemana? Ke sana ngapain? Mau cari ilmu? Bagus, silakan. Mana? Sana mau ngapain? Cari duit? Sana silakan. Bagus semuanya. Gak ada yang aneh-aneh. Nah, ini mulai ukut hayam. Orang nyepor hayamnya orang kagak hayam. Ngadu, itu ngadu. Olahraga. Kan jalmi kayak MMA. Mau hayam gitu. Ngadu ayah. Ina malah mau lebih niat, kumaniatna. Bisa oi mau niat. Gitu. Jadi ini latihan luar biasa. Pernikahan itu kita disatukan oleh Allah dengan sosok yang berbeda semuanya. Pikirannya beda, perasaannya beda, emosinya beda, golongan darah beda, banget beda, pendidikan beda, latar belakang beda, hobi beda. Dipaksa kurang kudu harmonis jeung nu beda, coba. Kudu sadapur, sakasur, sasumur jeung nu beda. Mata orang yang gagal memahami perbedaan itu, dia tidak akan sanggup hidup di luar sana yang semuanya beda dengan dirinya, nggak ada yang sama. Sehingga jangan dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena yang model kayak gini cuma satu-satunya ini udah. Yang model pompi salamdunya nggak ada hiji. Sok pilarian salamdunya. Barang antik gitu. Tadi mau mulai lestarikan. Mung hiji-hijina. Gitu. Benar tuh Ibu-ibu? Selama ibu sekolah pan kenal laki-laki bertetangga, saudara, hek boga salaki, pasti eta hiji-hiji anu kitu teh. Tapi kalau pikirannya negatif, akan terjebak dengan emosi, amarah. Tapi kalau kita menerima, kita akan merasakan hikmat hakikat kenapa Allah nyuruh menikah. Gitu. Karena itu di matematika pun diajarkan sama dengan, nggak ada beda dengan, nggak ada. Opat tambah opat sama dengan. Benar tak? Opat tambah opat beda dengan, nggak ada. Di matematika kalkulus adanya hukum persamaan. Benar tak? Hukum perbedaan. Tersekolah telat lulus, kumaha tah? Ngiluan naon? Persamaan. Perbedaan mah. Lara sentih teh. Jadi aku sama dengan kamu. Itulah kita. Gitu. Lihat yang samanya, jangan yang bedanya. Tapi kalau masing-masing fokus lihat yang beda, selamat menderita, rumah tanggamu akan jadi neraka. Beda. Maka Bu Indah demo pakai kerudung putih. Sampai dia tanya tadi, Pi, di pengajian tolong disampaikannya kenapa kok kerudungnya putih. Siap. Putih itu apa? Bukan. Putih itu bukan bersih, bukan suci. Putih itu justru percampuran semua warna. Itu. Jadi warna pelangi itu apa? Merah, kuning, hijau, biru, jingga, nila, ungu. Ada 7. 7 warna itu tersimpan dan spektrum warna lewat cahaya matahari yang berwarna putih. Maka itu sebab kenapa orang yang berhaji pakai baju ihram warnanya putih. Lain bersih. Sudah siap menampung perbedaan. Pulang haji kopinya putih. Isyarat. Tidak akan terjebak dengan perbedaan. Karena semuanya sama. Gitu warna bodas teh. Gitu Mi. Kan gitunya Mi. Luar biasa Mi. Spektakuler. Gitu. Nih saya akan bacakan nih dari Jalaluddin Rumi.
Siang dan malam engkau senantiasa berjuang untuk membangun keluargamu. Benar nggak? Ya, kalau kita kan siang kerja, kebanyakan kita kan kalau malam, kalau siang cari duit, malam cari ilmu. Berjuang tuh. Berusaha mengubah akhlak pasanganmu untuk membersihkan ketidaksucian mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Pernah nggak kita punya hasrat ingin merubah pasanganmu? Karena dirasa pasanganmu kurang menurutmu. Kurang ajar kek, kurang rajin kek, kurang semangat kek, kurang pinter kek, kurang sabar kek, kurang sungguh-sungguh kek. Pernah? Pernah? Experience? Kata Jalaluddin Rumi, lebih baik menyucikan dirimu melalui mereka daripada mencoba menyucikan mereka melalui dirimu. Jadi jadikan sikap yang tak menyenangkannya untuk membersihkan kamu. Ibu-ibu, mau jadi perempuan yang sabar atau yang aral? Tahu apa prosesnya? Sabar itu akan diuji dengan orang yang tidak sabar. Bapak-bapak mau jadi orang sabar atau orang yang gak sabar? Akan diuji dengan tindak tanduk pasanganmu yang tidak sabar. Kalau betul Anda penyabar, tidak akan tergoda oleh orang yang tidak sabar. Mau jadi orang baik, orang yang buruk? Benar. Apa antara orang yang baik? Orang yang baik itu tetap baik walaupun diperlakukan dengan buruk. Nabi Muhammad SAW pernah mendengar dilempari batu? Apa dia membalas? Apa maksudnya? Pesan dari Allah, hei orang musyrikin, Muhammad orang yang baik. Betapapun kau lempari, dia tetap baik dan tidak akan terpancing berbuat hal yang sama. Apalagi balas dendam. Muhammad Rasulullah diludahi orang. Apa membalas? Apa pesannya? Muhammad orang yang betul-betul baik. Diludahi pun dia tidak balas meludah, padahal dia punya ludah. Kenapa? Karena dia orang yang jujur, betul-betul baik. Teka goda ku jelema nu goreng akhlakna. Nah, kalau bapak ibu masih sering tergoda oleh pasangan, ciri. Artinya kita belum baik. Baiknya kita masih dagang, masih kepentingan nafsu. Dengan syarat ini, syarat itu. Sok rek robah, ayah, bunda. Syarat tapi, sebulan 10 juta. Bageuna atau bersyarat pencitraan. Naon berarti? Belum menerima pasanganmu 100% apa adanya. Kalau cinta mah, diterima kurang oge. Dah cinta. Gitu. Dabongan sorangan, pan pilihan sorangan. Lain ada lain. Dah si mamang geus nyarek baheula ge. Mun bisa mah tong jeung eta neng. Atuh bae mama pilihan aku ini mah. Halo. Kabur gerasok. Halo. Iya. Yo. Ya. Jadi sucikan dirimu dengan akhlak mereka, ubah dirimu sendiri melalui mereka, temuilah mereka dan terimalah apa adanya dan ridhoi apa yang mereka katakan, ucapkan, walaupun dari sudut pandangmu ucapan itu terdengar tidak menyenangkan. Ya. Maka si suami istri ini kalau ingin langgeng harus bisa menjalankan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur kita. Naon? Silih asah, silih asih, silih asuh. Itu masjid ini ngedung. Hah? Masjid?
Juara maksudnya. Pengajian berarti. Naon silih asah teh? Hah? Silih minterkeun, nyeketan. Gimana caranya ketika kita mau memintarkan pasangan, jangan sampai pasangan merasa digurui. Karena kadang-kala pasangan bukan nggak mau pinter, tapi carana kadang-kala teresep teh. Biuk sebelegug, tak eta kan naon belegug emang mana teh belegug? Karek ngaji sautik-utik sok pinter pisan. Dasar bodoh. Aya teh salah kitu. Loba eta teh. Nya aya abi teh memang bodoh tapi tong disebutkeun boge bodoh. Lamun teu kitu mah ngarti-ngarti di dinya mah. Akhirna atuh boro-boro menang ilmu jadi pasti ya. Silih saling membuat pasanganmu pinter. Jadi kalau saya dulu kan saya lihat Indah kan ya si Gana ya prediksi tentang itu apa si Gana ya. Tanya balik ngopi. Pernah dengar nggak tentang keluarga? Oh pernah. Apa sih yang kamu tahu keluarga? Tadi orang mah orang Sunda juara jago ngacapruk. Pinter ngacapruk. Inti nama di mana dasarnya? Nya inti nama gitu. Itu apa tuh? Orang berilmu itu sifat orang berilmu kalau nggak tahu ya nggak tahu. Tapi di orang mah sieun kan disebut bodoh, ngacapruk justru malah katingali bodohna. Katingali ieu dokter prog nanti ieu. Silih asah, silih asih. Maksud asih teh? Saling menyayangi, kasih. Tah, silih asih dan silih kasih. Muncul terima, kasih materi menginfakkan baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Saya boga nyimpen kado yang Bu Indah teh, disimpan di lemari. Nah aja tadi ada surprise teh ya. Ieu mah sok tukang kakaratak. Urang keur ieu ngaweaan Bu Indah ka kamar aku jo. Kadang kapanggihnya. Ini apa tadi yang mana surprise itu. Maka abdi mah ibu gaduh Indah teh regreg moal sangsara. Hiji beliau pinter neangan duit, nu kadua pinter dagang. Dan nyimpen duit di balik kapanggih wae apa? Kapanggih we. Geus disumpah sempil, da kenging. Dapet. Ya. Juara mun dagang capena teu payu, seberapa kali ngajual emas payu terus. Payu wae itu ya Allah. Itu silih asih. Kasih. Tanya dirimu, hari ini kamu sudah ngasih apa sama pasanganmu? Hari ini kamu sudah ngasih apa sama anakmu? Sebaliknya, hari ini kamu sudah ngasih apa sama suamimu? Karena kebanyakan fitrah orang itu maunya dikasih. Itu. Padahal dikasih menyenangkan, ngasih pun sama-sama. Tuh. Dan lakukan dengan cara ngasuh. Asuh gitu. Dibawa ke lapang, digelumpat, telepon. Itu. Ngasuh. Gitu. Ngasuh itu apa ya? Merangkul. Dari kata asuh muncul membasuh. Membasuh kotor jadi bersih, membasuh lelah menjadi semangat gitu. Membasuh yang sudah lemah menjadi kuat, membasuh yang ternyata pesimis jadi optimis gitu. Dengan cara mengasuh. Ada yang ditargetkan supaya berubah.
Nu asal embung wae supaya jadi daek wae. Gitu. Ya, karena nggak semua suami loh gampang ngajak ngaji sama pasangannya, nggak semua loh. Banyak rewel. Kasih setiap ngaji gope. Gope. Nggak main. Berapa dong? 1 juta aja. Boleh? Ayah bu, saya punya cerita teman mau datang ke pengajian istrinya kalau kasih duit. Gitu. So kalau nggak ngasih nggak akan dikasih gitu. Allah gitu. Nah kalau gitu Tamsku langsung takut tuh. Iya. Sok mau dikasih ya gitu. Oh iya. Ya, walhasil semua ini harus ruh rumah tangga itu lewat apa ruh perkawinan itu apa? Apa tuh? Komunikasi. Itu terlebih jujur, iya masalah duit seperti diomongan mah ya. Duit, uang itu. Uang itu apa sih? Uang itu dari kata ruang. Muncul kata urang, uang. Karena orang yang beruang itu biasa ruang. Ruang itu namanya lapang. Gitu. Nah, si uang ini harus jujur. Jangan pernah baik suami atau istri pinjol tanpa kesepakatan. Sehingga dongeng di banjaran tanu bunuh diri ta, salakeun beuki pinjol. Nu dagi ka imahna mah nama eueuh. Yang kedua, kalau beli sekalipun hal kecil harus sepengetahuan. Saya sering beli online tuh di maksudnya marketplace teh, TikTok itu. Kalau cuma 3.000 perak, naon mau Jawa ka indah. Nih, kemarin ngalian Jipo. Halus nih Jipo ya. 18.2. Berapa? Cuma 112.000. Boleh nggak? Emang kalau nggak dijadiin nggak akan dibeli? Nyamau aja dijadiin. Bener. Ya udah ACC. Ya. Tapi aku juga pengen beli apa? Hayang boneka beruk, mangga. Jujur. Jadi ketika datang paket nggak tanya-tanya, terbuka aja, ngapain tuh tutup? Gitu. Ya, terus uang nggak pernah saya sembunyi. Tuh tanya si saya tuh, dompet kayak sama jalan agro gue jadinya. Jadi di duit ada atau tidak, gak usah tanya, gue sendiri aja. Dan tidak ada sedikit pun yang saya sembunyikan. Itu ambil aja udah seperlunya. Nanti udah ambil laporan itu hitungan, komunikasi. Tadi duit pakai sabaraha, nih tanya segitu kayak intinya mah komunikasi. Lamun teu dicokot beak pan bawa kekencit. Itu apa orang? Gitu. Tapi kencit atau hijrah ya alhamdulillah. Naon da geus teu dugu mah gitu. Ya semoga ada manfaatnya walau alam bisawab. Ya, jadi itu yang jangan sampai curiga. Masalah cinta, iman harus dipahami bareng-bareng. Terus jujur dan tentang keuangan silakan terbukalah karena kesyukuran itu berdampak keberlimpahan. Silakan dari